3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka yaitu paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Berfungsi mengatur pokok masalah karangan. 2. Sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok yang dijelaskan dan kata-katanya menarik perhatian para pembaca. Paragraf isi yaitu paragraf yang berfungsi menguraikan pokok masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mengemukakan pokok masalah dengan jelas, perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf, dan pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf argumentatif, deskriptif, dan naratif. Dan paragraf penutup yaitu paragraf Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan isi atau tujuan karangan. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi, atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca secara singkat dan jelas. Ciri-cirinya: 1. Untuk menambah pengetahuan pembaca. 2. Informasi ilmiah dan faktual. 3. Biasanya informasi ditambahkan bukti berupa data grafik, contoh, tabel, dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu objektif. Yang kedua ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Ciri-cirinya terdapat bukti atau fakta agar pembaca lebih yakin. Terdapat kata bujukan dan anjuran seperti sebaiknya, mari, dan lain-lain. Biasanya ada diberi alasan atau keuntungan bagi mereka yang mengikuti bujukan atau anjuran tersebut. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya ilmiah, subjektif, adanya kesimpulan, dan dilampirkan bukti dan referensi. Yang keempat ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang biasa dideskripsikan berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya menggambarkan suatu objek dan terdapat kata-kata yang bisa dibayangkan. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Ciri-cirinya cerita nyata atau karangan, kronologis, dan banyak kata hubung. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif yaitu merupakan paragraf dengan kalimat utama terletak di tengah-tengah paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di paling akhir paragraf. Yang keempat adalah paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada di dua bagian. Biasanya kalimat utama paragraf jenis ini diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Selanjutnya adalah paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Suatu paragraf akan menjadi paragraf efektif berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kesatuan fokus merupakan salah satu ciri penting dalam suatu paragraf efektif. Suatu paragraf dianggap memiliki kesatuan fokus apabila hanya membahas satu ide pokok bacaan saja. Kedua yaitu hubungan antar kalimat menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Ciri koherensi merupakan ciri penting dalam paragraf efektif. Yang terakhir adalah pengembangan yang cukup memadai dalam mengembangkan gagasan utama. Dengan demikian ide pokok utama tersampaikan dengan baik oleh penulis. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.